di Q2 ini kita mau wisatanya ke emiten mana, ke sektor mana gitu ya, Rahel ya. Sektor kali ya, kalau saham nanti dibilang pom-pom aku. Oh, boleh dikasih apa sih itu istilahnya ya? Kayak bocoran-bocoran, dikasih clue lah ya dari sisi Ya, sektoral ya berarti ya. ya boleh. Nah, ini menarik nih. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh ke sana, boleh nggak nih, Rahel ceritain dulu dong tentang wisata saham sendiri. Nah, wisata saham ini kayak idenya itu dari mana sih terbentuk gitu? Boleh nggak nih supaya kita cuan troopers semakin kenal dengan wisata saham? Silakan Rahel. Kalau wisata saham itu sebenarnya grup saham yang khusus untuk teknikal. Memang Mm-mm, pada dasarnya aku itu ngebentuk wisata saham untuk orang-orang sekolah teknikal, bukan untuk grup stock mm-mm. pick ya. Terus Oke. lama-lama ada permintaan, ada yang bilang, kita kalau belajar teknikal kayaknya perlu waktu deh, Ci. Jadi bisa nggak sih kalau seandainya ada grup stock pick? Akhirnya aku bikin stock pick. Cuma memang yang aku Mm-mm. tekanin adalah sekolah teknikal itu sendiri gitu. Karena memang basicnya aku itu sebenarnya pengen mengajar teknikal gitu. Hmm, oke oke oke. Jadi awalnya berarti memang ini dari technical dulu ya, Iya, technical analysis iya. dulu, kemudian dibentuklah ini wisata saham. Itu di tahun berapa itu, Ci, mulainya? Baru tahun kemarin sih kok. Oh, di 2022, 2000, 2022. iya benar. 2022 ya. Wah. Oke 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 oke. Dan ini membuka kelas berarti benar ya? Suaranya putus. Gimana? Ah, oh ya, rutin rutin berarti ada kelas untuk edukasi gitu ya, benar ya? Iya, aku tuh kalau yang apa namanya untuk edukasi memang aku biasanya ngambil di awal-awal bulan gitu kan. Jadi Mhm, uh, sekalian aku ngasih update market update tuh ada apa sih di market sekarang ini secara teknikalnya gimana? Karena kan sebenarnya aku itu bukan orang apa sih yang ngomongin soal makro segala macam itu bukan. Jadi mhm, aku biasanya mengupdate market berdasarkan teknikal, berdasarkan chartnya aja mhm, gitu. Karena mhm. kan kemarin sempat orang-orang panik kan, aku bilang panik kenapa Iya, sih gitu. Padahal chartnya ya biasa aja memang IHSG-nya lagi sideways terus mau mhm. diapa ya kan? Iya 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 iya. Iya. Ya at least kalau ngerti Gitu. cara ngelihatnya jadi sedikit lebih tidak panik ya. Aku aku update tuh soal IHSG di channel untuk publiknya wisata saham. Jadi misalkan Heeh, ada apa? Aku ngeliat udah mulai ini nih heboh berita-berita jelek di luaran, ya aku update di mhm, channel aku. Kalau ya aku kasih tahu mhm. batasan boleh heboh itu pada waktu apa, itu aku update di channel publiknya gitu. Jadi Oh, mereka oke. itu boleh boleh panik asal ada alasannya gitu. Jadi jangan Betul, jangan betul. apa ya nggak jelas Asal gitu panik. loh kok. Karena satu orang panik akan mampu menarik orang panik lainnya gitu Iya, ya. iya. Apalagi kalau lagi marketnya merah gitu kan semua berita jelek kan keluar. Yang berita dari luar aja Betul. dijadiin alasan ya kan. Buktinya sekarang Mhm. IHSG Betul, baik-baik betul. aja, rebound tinggi kok. Iya, 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 iya. Nah, ini dia. Itu juga nanti yang mau saya tanyain nih, rebound tinggi ini bisa sampai kapan nih rebound? Tapi jangan dijawab dulu ya, Rahel ya. Ini pertanyaan, harus pertanyaan-pertanyaan awal-awal dulu nih yang saya Ya, kasih ke Rahel. Tadi mm, Rahel sempat bilang ada channel yang apa open for public gitu. ya Nah, itu gimana tuh cara untuk bisa joinnya? ada di itu apa namanya Telegram ya? link linknya apa linknya Instagram. Aku Wisata naruh saham. linknya di Instagram wisata saham. Kok belibet Oh, oke 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 oke. gitu. Jadi untuk para cuan troopers nanti kalau mau dapat proyeksi teknikal dari Rahel, buka Instagramnya Wisata Saham, kemudian cari link untuk joinnya di sana, gitu ya. Mm-mm. Terus lagi Oke. yang aku sering update di sana tuh misalkan kan kalau Mm-mm. apa kayak Antam, BRIS itu kan saham sejuta umat kan. Nah Iya. kira-kira dia ada tanda-tanda mau nyusruk, nah itu aku ngabarin di channel itu supaya
jangan apa sih, jangan konyol masuk masuk pada waktu itu Mm-mm. tinggi gitu. Padahal itu udah tinggal jatuhnya aja. Itu biasanya aku update di sana. Kalau saham sejuta umat ya. Oke, Gitu. oke, 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 oke. Ini menarik nih. Nanti akan kita kulik-kulik lebih lanjut ya. Mm-mm. Yang penting kita tahu dulu Iya channelnya ya, kemana ya. iya. Dan juga dari wisata saham ini lebih ke arah mana nih edukasinya dan Mm-mm. proyeksinya gitu ya. Nah, eh, Rahel kan memulai wisata saham ini di tahun lalu. Tapi Rahel sendiri belajarnya udah berapa tahun, Rahel? Oh, aku udah lama kok. Enggak Nah, lama sih. Dari tahun mm-mm. berapa ya? Eh eh, Heeh, 10 tahun. 2019 kayaknya. Enggak. Oh, iya. Dari 2019. 2019 ini berarti 4 tahun ya, Rahel ya. Pas Mm-mm, banget mm-mm. sebelum pandemi. Ya, benar. Eh, eh, Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya kalau para cuan troopers ini benar belajarnya pasti bisa lah ya nangkep ilmu-ilmunya yang bakal diajarin sama Rahel nih di grup wisata saham. Oke, Ya. mantap Rahel. Nah, kita sekarang beralih ke market dulu nih ya. Mm-mm. Untuk market kita ngelihat kan memang kayak geraknya ini kemarin memang sempat terpukul sampai 65 gitu ya. Ini di Ya. minggu-minggu terakhir Q1. Terus Mm-mm. sekarang naik mau apa kemarin itu sempat mau nyentuh 69 gitu. Nah, ini apakah memang sudah diproyeksikan nama Rahel gitu sebelumnya? Udah kayak gimana ya, udah terprice in lah istilahnya ya. Enggak, sekarang gini loh kok. Misalkan mau ngelihat Mm-mm. sampai mana sih IHSG itu akan lari, lihat aja dari apa namanya? Chartnya itu memang dia itu sideways-nya Ya, dari 6560 sampai 6960 di sana dia memang sideways-nya. hmm, Gitu. 65. 6560 sampai 6960 itu area sideways-nya apa IHSG. Di mana-mana kalau resisten itu nggak tembus ya dia pasti akan turun lagi ke bawah kan. Oh, Jadi oke, oke, oke. selama selama 6560 itu nggak tembus ya nggak perlu heboh gitu. Oh, Pak, 65, 60 ya, yang paling dasar ya supportnya. Iya, Oh, oke, oke. Ada nggak potensi potensi dia turun lebih di bawah daripada itu? kalau potensi kalau Mm-mm, potensi kita kan apaan aja juga bisa kejadian di market kok. Cuma yang mm-mm, harus jadi mm-mm. pegangan itu selama 6560 itu nggak jebol berarti ya nggak ada apa-apa kecuali kalau 6560 itu jebol dan dia nggak rebound itu yang bahaya. Oh, oke, 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 oke. Jebol, ya udah nyusruk turun terus gitu Mm-mm. ya. Ini Iya, nih yang harus diperhatikan. Nah, mungkin juga ini nanti akan berkaitan dengan trading plan gitu ya. Apa yang akan mm-mm. dilakukan, yang sebaiknya dilakukan oleh cuan troopers kalau memang dia turun segitu, atau mungkin nanti dia rebound ya. Ini mungkin juga bakal dijelasin oleh Rahel deh. Tapi Ya. saya pengen tahu view-nya Rahel nih di sepanjang Q1 gitu. Mm. Sama nggak sih dengan tahun lalu? Ini kan Q1 2023 banyak yang bilang, aduh sentimennya ini banyak yang ngagetin nih gitu. Kalau Rahel lihatnya Sentimen apa yang gimana ngagetin? nih? Sentimen Sentimen apa ngagetin? SVB, Aduh, Silicon Valley Bank misalnya kemarin. Tapi kalau Rahel lihat geraknya secara teknikal dibandingin dengan tahun lalu itu sama nggak sih Rahel? aku sih ngelihatnya masih Kalau kita sama sih kok. banding-bandingin gitu. Iya masih sama dia Oh, oke. gitu. Mm, 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 mm. Nah terus kalau kalau dibilang apa namanya asing keluar dari IHSG padahal Iya. kan enggak. Itu infonya Oh, asing itu masuk terus loh. Karena kan iya, aku iya, punya ini iya, ya iya. punya apa namanya punya screener untuk info itu. Jadi Mm-mm. orang bilang asingnya keluar aku lihat enggak baik-baik aja mereka belanja di harga bawah Oh, oke. gitu. Justru Jadi berarti big jadi fund-nya ini asingnya ini nunggu nunggu harga koreksi gitu. ya iya karena apa? Nggak ada Heeh. orang yang duit besar itu mau masuk di harga atas tuh nggak ada yang mau kok. Makanya aku tuh update di channel publik itu aku bilang gini, kalau 6560 ini kesentuh terus dia rebound Mm-mm. artinya teman-teman harus belanja saham-saham yang berbobot besar di IHSG aku bilang gitu. Ternyata dia Hmm. rebound ya mereka pada belanja. Kalau yang ini ya, Iya, kalau iya, yang iya. nggak kemakan berita ya.
Kalau yang makan Iya, berita iya. ya nggak tahu juga. Mm-mm. Karena Yang aku kemakan denger loh berita kok, ya aku halus-halus tuh dada. aku tuh agak sensi ya sama ini loh apa namanya sama orang yang tebar fear tuh aku agak sensi karena mereka tebar fearnya nggak ada dasarnya gitu. Ada yang ngajak Oh, CL masal, aku bilang konyol nih orang ngapain gitu. gitu ya CL Mm-mm. massal gitu. Nah, Makanya tapi kan ini yang jadi permasalahan ya emang Rahel ya kayak punya dasar yang kuatnya itu gitu. Itu berdasarkan apa? Nah, ini boleh ya dikasih nanti tip-tipnya ya ya Rahel ya. ya. Mantap, mantap. Heeh. Cuman ya kalau berdasarkan inflow kan tadi Rahel bilang, ini Q1 sebenarnya inflow Iya, terus gitu kan. Yang iya. panik itu ya paniknya emang nggak berdasar. Nah di Q2 ini most likely itu bakal ada potensi nggak sih inflow-nya akan berlanjut gitu. Gini loh kok. Jadi itu kalau aku Mm-mm. tuh punya punya prinsip eh Mm-mm. kita tuh yang harus ngikutin market. Jadi jangan pernah Iya. nebak-nebak ini bisa nggak ya ke harganya ke sini, ini bisa nggak ya kayak gini. Mm-mm. Nggak ada yang tahu kok. Jadi ya Iya. cukup dilihat aja di chartnya itu sama di apa namanya di inflow. Patokannya itu ya teknikalnya itu sendiri kalau aku sih Hmm. Oke, gitu. oke, oke, oke. Nah, kalau aku lihat dari inflow-nya, memang di banking, di sektor cyclic, energy, finance, property, itu yang inflow-nya deres. Oh, oke, oke, oke. Aku ingat dulu. Finance, Finance, apalagi tadi? cyclic, Uh, energy, uh, property. cyclical, energy, property. Ini Finance, yang finance ya. Yang pertama itu finance ya. Oh, oke, oke. Ini yang deras di Q1 ya. kemarin kan? Mm-mm. Yang minggu Oh, terakhir ini yang paling deres itu di properti memang. properti. Ya, Berarti, oh, soalnya kan banyak yang masih pesimis sama properti ini, Rahel. ya kan? Katanya geraknya situ-situ aja. Nah iya, aku kan Mm-mm. bacanya yang duit paling banyak masuk di minggu terakhir ini itu di Mm-mm. properti gitu. Oh. Nah, kalau kalau misalnya memang nih dia belakangan baru mulai kenceng ini most likely masih bisa berlanjut gitu ya biasanya ya. Masih bisa berlanjut yang Bisa properti. kelihatan nggak ya yang properti karena kan banyak yang bilang kalau untuk properti itu geraknya nggak gitu kencang gitu tapi ini ternyata ada inflow gede masuk. Ya, tunggu Oh, ya. Ini oke, oke. chart aku kenapa kenapa tablet ya. Error masalah sinyal biasa. Berarti kalau kita sum up tadi ada yang finance, Mm-mm. cyclical, consumer cyclical, properti sama energi. Nanti saya juga pengen tanyain yang energi nih ke Rahel. Karena kan kita memang lihat beberapa komoditi harganya turun ya, yang kencang-kencang tahun Ya, lalu. uh-uh. Kayak batu bara, nikel, udah mulai biasa aja, minyak, tapi kayaknya komoditi kalau emas masih naik ya. Masih Ini kalau naik. komoditi ya. Ya, Tapi kalau mm-mm. kalau energi yang lainnya turun. Nah, kita mulai dari tadi nih, yang properti dulu. Udah bisa kelihatan belum, Ray? Udah bisa kok. Mm-mm. Oke, masih ada potensi ini ya, deras ya ini. Masih Harus masih dananya banget kok masuk ini. nih. Oh, oke, oke. Nah, Properti kan itu ya. iya Mm-mm. properti Uh-uh. gitu. Propertinya ini ciri-cirinya yang punya recurring income kah atau yang enggak? Soalnya kan properti banyak nih ya, Kalau turunan-turunannya properti, banyak nih. aku cuma ngasih tahu aja, maksudnya tuh infonya ada di mana properti gitu kan. Maksudnya kok maunya Iya, iya. begitu kan. Di Pewon. Iya, uh-uh. Di Di Pewon Pewon ya, wah kan. siap. Iya, Oke, oke, oke. Itu ya, karena gitu. ya berarti mungkin karena fundamentalnya juga bagus gitu ya. Kemudian ada arus dana gede juga Iya. deras gitu ya masuknya sehingga Taiwan ini bagus untuk diperhatikan. Untuk level-level teknikal sendiri ini possible nggak nih buat buat Rahel kasih sedikit gambaran nih buat Cuan Troopers? Untuk yang mana?
untuk yang pewon. Tapi dia itu ada ini ya kok, ada kebiasaan lemot dia tuh. Oh, nggak bisa kayak langsung naik tinggi Nah, gitu kalau ya. kalau yang sering naik tingginya itu kencang itu di CTRA gitu. Oh, oke oke oke. Taiwan Mm-mm. masih, Di CTR. ya aku tuh seringnya ada di sana karena kalau secara fundamental untuk properti yaitu di CTRA itu kok. Oh, oke. Di Mm-mm. CTRA ya, berarti stock picknya properti CTRA dan pewon. Siap. Ya. Nah, Nah, ini udah kalau mulai. kalau apa? Ah, Kalau Demas itu dia itu saham fundamental juga karena dividennya mm-mm. besar, ya. Iya. Tapi dia itu ada kebiasaan lemotnya itu aku nggak tahan. Oh, iya ya. Jadi maksudnya lemot itu di saat sahamnya Ah, yang ini nggak naik, iya, yang lain udah pada iya, naik duluan gitu ya. iya. Heeh. Si CTRA itu udah bolak-balik naik turun dia masih di sana aja itu aku nggak suka dia kayak gitu. Kelamaan deh, kelamaan Iya. nunggunya. Heeh. Oke, oke, oke. Oke, nah, kemudian untuk itu tadi dari stock pick untuk properti. Hmm. Nah, ada lagi nggak ini? Atau emang cuma dua aja nih Eh, untuk aku properti? suka suka yang itu sih maksudnya kalau properti ya aku sukanya yang itu gitu. Yang dua itu ya. Mm-mm. Oke, ini aja kayaknya kalau diperhatiin sama cuan Troopers harusnya apa ya udah bisa kasih cuan lumayan lah ini. Ada yang komen ciri khas properti. Ya iya Iya, emang ya lemot ya. Lama-lama gitu lama. ya. Oke, oke, Heeh. oke. Oke, dari properti kita coba lompat dikit nih, Rahel, ke mungkin udah banyak yang kayak penasaran dengan energi. Mm-mm. Energi, karena kan tadi Rahel bilang energi itu bagus ininya, inflow-nya. Tapi kalau kita lihat dari harga acuan eh, apa tuh namanya komoditasnya itu tuh kayak turun terus gitu, batu bara turun, minyak turun, Kemarin nikel turun gitu. kemarin Ini ini untuk energi. apa kemarin ini batu bara itu lagi pada ada inflow karena apa? Karena lagi Mm-mm. musimnya dividen kan kok. Mm-mm. Ya. Nah, Hmm. lagi musimnya dividen dan ya itu yang apa sentimennya itu inflow gede itu ya karena dividen itu. Setelah dividen ini ya mungkin akan turun Jadi sepi lagi. lagi. Sepi lagi.